Dalam seri balap MotoGP atau seri balap lainnya, jika ada tim yang ketahuan tidak mengikuti halaman demi halaman aturan dan regulasi, maka tim tersebut akan dikenai penalti. Tidak ada pengecualian apapun. Namun di musim MotoGP sebelumnya, beberapa tim ketahuan melakukan tindakan curang pada waktu yang bersamaan dan semua orang mengetahuinya. Tetapi tidak ada penalti yang diberikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Untuk menyamakan persepsi, kita perlu mengetahui aturan dan regulasi dan mengapa aturan ini ada sejak awal. Jadi, secara umum, MotoGP terbagi antara regulasi teknis seperti mesin, aerodinamika, elektronik, dan sebagainya, serta regulasi perilaku atau berkendara baik di dalam maupun di luar trek. Dan poin penting dan paling utama dalam balapan adalah keselamatan. Ini dilakukan dan ditekankan karena penyelenggara ingin menjaga segala sesuatunya seaman mungkin mengingat kondisi yang ada. Jadi dengan menerapkan aturan pada hal-hal seperti mesin, aerodinamika, dan ban, tim tidak bisa lepas kendali dengan ide-ide mereka dan menciptakan motor balap yang gila. Kemudian selain itu, penyelenggara MotoGP juga ingin ada manfaat untuk balapan itu sendiri. Misalnya, jika penyelenggara MotoGP menghapus semua aturan dan regulasi dan hanya mengatakan, buatlah motor terbaik yang kalian bisa, kita hampir bisa memastikan bahwa tim dengan anggaran terbesar akan mendominasi lebih dari yang mereka lakukan sekarang. Jadi, tanpa regulasi tentang pengujian, ukuran mesin atau ban, sebuah tim atau pabrikan bisa mengeluarkan sebanyak mungkin uang yang mereka inginkan untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan demikian, jika aturan tidak ada, sangat mungkin tim terbesar dengan kantong terdalam akan menang. Dengan adanya aturan dan regulasi yang ditetapkan, maka setiap tim harus memeriksa aturan ini satu persatu dan mencoba menemukan celah untuk mendapatkan keuntungan. Yang berarti sekali lagi, tim akan cenderung lebih fokus pada regulasi teknis dan setiap celah yang mereka temukan bisa dikategorikan sebagai membengkokkan aturan, bukan melanggarnya. Mungkin terkadang hal ini bisa sangat sulit untuk dibedakan antara keduanya, terutama dalam balapan. Contohnya gini nih. Jika ada seseorang yang mengatakan kepada kalian untuk tidak mengambil sesuatu tapi kalian tetap mengambilnya, maka kalian melanggar aturan tersebut. Tetapi jika kalian hanya mendorongnya atau mengubah posisinya, secara teknis kalian tidak melanggar aturan karena kalian tidak mengambilnya. Dan inilah yang coba dilakukan oleh tim sepanjang waktu. Namun apa yang terjadi jika ada tim yang tidak mengikuti aturan dalam MotoGP? Sebenarnya itu tergantung pada pelanggarannya, karena semua pelanggaran ada tingkatannya. Mulai dari peringatan sederhana untuk sesuatu seperti melebihi batas trek, tetapi jika itu sesuatu yang lebih serius, pembalap bisa diberi penalti seperti penalti putaran panjang, penalti waktu setelah balapan, penalti grid, denda, bahkan diskualifikasi dan pengecualian dari akhir pekan balapan tergantung pada insiden. Dan semua ini diputuskan oleh para steward. Tetapi ada satu regulasi yang telah diabaikan tim sejak tahun 2016 dan ini berkaitan dengan tekanan ban. Saya akan menjelaskan bagaimana tim mengabaikan regulasi ini, tetapi pertama-tama saya ingin menjelaskan betapa pentingnya ban dan lebih penting lagi tekanan ban dalam MotoGP dan balapan secara umumnya. Ban adalah satu-satunya yang menjaga motor melakukan kontak dengan jalan, dan Michelin telah menjadi pabrikan ban resmi MotoGP sejak tahun 2016. Meskipun sejauh ini Michelin sudah membantu menyediakan balapan yang spektakuler, namun ban Michelin yang digunakan di MotoGP terkenal sangat sensitif terhadap perubahan tekanan ban dan memiliki jendela yang sangat kecil di mana mereka bekerja dengan baik. Apa artinya ini semua? Jika kita melihat ban jalan biasa, ban tersebut bisa bekerja dalam segala kondisi, panas, dingin, hangat, hujan, ya intinya semua kondisi. Namun ban balap tidak bisa bekerja dalam semua kondisi karena tim dapat menyesuaikan tekanannya untuk mendapatkan performa maksimal sepanjang waktu. Tetapi karena sangat sensitif, perubahan kecil aja bisa berdampak besar pada performa mereka. Kemudian faktor penting lainnya adalah setiap motor dan setiap pembalap dapat menangani ban secara berbeda. Ini semua tergantung pada seberapa agresif mereka di bagian depan, kontrol throttle mereka, dan banyak faktor lainnya. Dan semua ini bisa berdampak. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan dengan menyesuaikan tekanan ini? Tim tentu aja bisa menaikkan atau menurunkan tekanan ban, dan hal ini dapat meningkatkan tekanan ban dan menciptakan kontak yang lebih kecil antara ban dan jalan. Untuk tekanan ban depan biasanya tergantung pada motor yang dikendarai, dan ban depan biasanya juga bekerja lebih keras pada karet yang berarti lebih banyak tekanan dan peningkatan suhu. Tetapi jika tekanannya terlalu tinggi bagaimana? Ya, motor akan memiliki grip yang lebih sedikit secara keseluruhan yang bisa menyebabkan penguncian ban depan saat pengereman atau roda belakang berputar saat akselerasi. Dan kedua hal tersebut bisa mengakibatkan kecelakaan atau kehilangannya waktu. Dengan demikian, menurunkan tekanan ban adalah jalan terbaik. Iya kan? Sampai titik tertentu, hal tersebut adalah hal yang benar.
Namun jika menurunkan tekanan ban, maka motor akan memiliki kontak yang lebih besar dan karet bekerja lebih sedikit. Tetapi motor akan menjadi lebih sulit untuk berbelok dan kurang stabil secara keseluruhan. Dan ban akan memiliki lebih banyak kompresi saat pengereman. Singkatnya, ada keuntungan dari keduanya, tetapi banyak faktor eksternal seperti suhu trek dan udara juga yang bisa menciptakan fluktuasi dalam tekanan yang benar, dan tidak pernah semudah itu untuk mendapatkan tekanan yang tepat. Dan hal ini membawa kita ke poin berikutnya, yaitu tim dapat menyesuaikan tekanan ban depan dan belakang setiap sesinya. Tetapi ban depan umumnya dianggap lebih penting. Kenapa? Ya karena ban depan bisa menentukan hampir segalanya. Seperti seberapa baik motor bisa berhenti, seberapa cepat motor bisa memasuki tikungan, seberapa cepat motor bisa melewati tikungan, dan bahkan seberapa cepat motor bisa keluar dari tikungan. Jadi, berdasarkan apa yang kita tahu tentang tekanan rendah yang lebih baik, tim ingin mendapatkan tekanan ban mereka serendah mungkin yang mereka bisa, yang tentunya hal ini masuk akal. Dan untuk mencegah hal ini terjadi, sebenarnya Michelin sudah menetapkan batas tekanan minimum pada semua bannya. Yang mana pada tahun 2022, tekanan depan tidak boleh lebih rendah dari 1,9 bar atau 27,6 psi, dan tekanan belakang tidak boleh lebih rendah dari 1,7 bar atau 24,6 psi. Dan untuk membantu melacak semuanya, setiap velg dan ban dilengkapi dengan sensor tekanan udara ban yang diperiksa oleh Michelin setelah setiap balapan. Namun hal itulah yang diabaikan oleh beberapa tim ini. Mereka tidak mematuhi tekanan ban minimum yang ditetapkan oleh Michelin. Pertanyaannya, bagaimana itu mungkin terjadi? Padahal Michelin memeriksa tekanan ban setelah setiap balapan. Semua hal ini sebenarnya sudah terungkap pada GP Spanyol musim 2022 lalu. Dari data yang ada, terbukti Pecco Bagnaia maupun Jorge Martin keduanya menjalankan tekanan ban depan di bawah batas minimum untuk seluruh balapan. Dan tidak hanya Pecco maupun Jorge Martin aja, karena ada pembalap lain yang juga di bawah batas. Tapi masalah utamanya adalah Bagnaia memenangkan balapan pada tahun 2022, namun mengapa dia tidak dikenai penalti? Sebenarnya itu semua berkaitan dengan kesepakatan dengan MSMA. Ini adalah organisasi yang mewakili pabrikan, dan Michelin diharapkan tidak mengungkapkan pelanggaran terhadap regulasi tekanan ban ini, dan yang lebih penting tidak memberikan penalti kepada siapapun yang melakukan hal tersebut. Kesepakatan ini sudah ada sejak Michelin masuk ke dalam olahraga ini pada tahun 2016, dan hal ini pun juga menimbulkan pertanyaan, mengapa memiliki aturan tersebut jika tim tidak benar-benar mengikutinya? Mungkin hal itu dilakukan hanya untuk menjaga agar Michelin tidak terlihat buruk jika tekanan ban selalu di bawah batas yang mereka rekomendasikan. Tetapi intinya adalah beberapa tim sudah muak dengan hal itu, dan setelah semuanya terungkap setelah GP Spanyol pada tahun 2022 lalu, lebih banyak orang mulai berbicara tentang hal ini. Dan beberapa tim yang tidak melakukan hal tersebut, mereka menuntut agar tim yang melanggar tersebut diberikan sanksi penalti atas kecurangan yang jelas ini. Namun uniknya, argumen dan tuntutan ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah yang ada, malah memperbanyak masalah yang ada, yang mana tim-tim yang tidak melakukan hal ini malah jadi ikut-ikutan melakukan hal ini di sisa musim 2022 kemarin. Lalu apa yang dilakukan MotoGP sejak saat itu? Jadi, ketika pada tahun 2023, MotoGP akhirnya mulai menerapkan penalti yang lebih keras untuk pelanggaran batas tekanan ban ini, yang mana MotoGP mulai menggunakan peringatan dan juga penalti waktu untuk pelanggaran berulang. Mungkin ini adalah langkah yang tepat, tetapi dengan menerapkannya dengan cara yang begitu ketat, itu sebenarnya menimbulkan poin lain. Yang mana karena ban Michelin adalah ban yang terlalu sensitif dan memiliki jendela operasi yang sangat kecil, maka hal serupa kemungkinan juga akan terulang kembali. Bagaimana nih menurut kalian? Haruskah peraturan tekanan ban minimum ditiadakan aja, agar tidak ada lagi kecurangan seperti ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.